Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Fakih, perwakilan dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, akan mempresentasikan sebuah artikel yang kemarin saya buat, yang berjudul Urgensi Eksistensi Program Kaderisasi. Pertama-tama kita membahas dulu tentang apa itu kaderisasi dan juga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu induk organisasi agama Islam yang terbesar di dunia, yang mana dengan berbagai badan otonom yang ada di dalamnya, termasuk juga di dalamnya ada organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang kita sering sebut IPNU. Nah, IPNU hadir dan menjadi organisasi pelajar terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia. Dengan eksistensinya yang begitu kuat, IPNU memiliki berbagai macam program untuk dapat menjaga jiwa dan raganya untuk kemajuan organisasi. Salah satunya ialah program kaderisasi atau pendidikan formal maupun non formal yang ada di IPNU. Kaderisasi merupakan suatu hal yang sangat vital di lingkup organisasi, tak kecuali pada organisasi IPNU dan juga tentunya IPPNU. Kaderisasi adalah bagian dari salah satu nyawa dalam sebuah organisasi, karena jika tidak ada proses kaderisasi dalam suatu organisasi, maka bisa dipastikan organisasi itu akan berjalan cacat atau tidak sempurna, bahkan bisa pula mati. Karena tidak ada generasi penerusnya, kaderisasi adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh semua anggota organisasi, baik di IPNU atau organisasi lainnya. Kenapa kok saya bilang harus dilakukan? Karena ketika dengan adanya kaderisasi, maka kita menjadi legal, jadi anggota ataupun jadi kader. Ketika tidak ada, bisa disebut itu orang yang legal dalam organisasi. Seperti itu pentingnya. Nah, seiring perkembangan zaman yang modern seperti sekarang ini, berbagai macam cara telah dilaksanakan, telah dilakukan agar terjaga program kaderisasi tetap terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ini ditujukan untuk cita-cita daripada IPNU bisa terlaksanakan dengan sempurna. Pengembangan dan implementasi program kaderisasi meliputi berbagai hal, mulai dari konsep, pemikiran, dan juga pola kaderisasi, sistem kaderisasi baik secara formal maupun non formal. Semua itu dilakukan tak lain hanya untuk keeksisan program kaderisasi di wilayah masing-masing. Nah, dengan ini seperti kita tahu akan pentingnya kaderisasi dan programnya di wilayah masing-masing, ada berbagai macam proses pengkaderan atau pendidikan yang ada di IPNU, mulai dari Makesta, masa kesetiaan anggota yang dimiliki oleh pimpinan ranting, dan seterusnya ada Lakmut, latihan kader muda yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang, dan yang terakhir ada Lakut, latihan kader utama yang diadakan oleh pimpinan cabang. Nah, semua itu memiliki SOP atau Standard of Procedure yang dikhususkan agar bisa dilaksanakan dan diikuti oleh pesertanya. Ini yang saya maksud tentang urgensi, tentang pentingnya eksistensi program kaderisasi. Jadi program kaderisasi harus kita galakkan, harus kita laksanakan demi terciptanya cita-cita IPNU yang menjadi pelopor bagi masyarakat, pelopor bagi sosial masyarakat, bukan menjadi pelajar kasta elit dalam masyarakat. Nah,
semua program kaderisasi yang dirancang oleh Ibnu memiliki eksistensi yang harus dijaga dan dikawal secara ketat untuk menuju ke sebuah organisasi yang sehat. Walhasil, dengan menjaga dan merawat program kaderisasi agar tetap eksis dengan cara melakukan pengkaderan di tingkatan masing-masing, kita dapat mengetahui mana dan siapa anggota dan juga kader Ibnu yang nantinya akan bisa membawa organisasi maju ke lebih baik. Ini yang saya sampaikan tadi sudah dibahas terkait urgensi atau pentingnya kaderisasi, pentingnya menjaga program kaderisasi yang ada di wilayah masing-masing. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa memajukan organisasi dengan baik. Seperti contoh, ada yang bilang, saya sudah NO, tidak perlu melaksanakan kaderisasi di Ibnu. Ya memang betul, tetapi kalau dia masih di Ibnu, berkecamuk di organisasi Ibnu, maka harus melaksanakan kaderisasi sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman kaderisasi Ibnu, baik secara formal maupun non formal. Nah, menilai tentang kaderisasi dan juga pentingnya kaderisasi dalam suatu organisasi, maka perlu kita ketahui bahwasannya kaderisasi bukan hanya terfokus pada perekrutan anggota, tetapi juga fokus pada perawatan kader dari awal mulai melaksanakan kegiatan, dari awal, dari pra sampai pasca kegiatan. Ini penting untuk dilaksanakan karena ketika hanya melaksanakan kegiatan pengkaderan saja tapi tidak di awal, tidak dikawal mulai dari setelahnya, paskanya, maka kader akan hilang. Begitu juga seterusnya. Ketika tidak mau mengawal kader setelah pelatihan, maka sudah dipastikan kader itu akan hilang. Muspro, tidak ada gunanya. Nah, program kaderisasi bukan hanya mencanangkan pengkaderan formal yang mencakup input data dan outputnya yang jelas. Nyatanya kaderisasi juga berperan pada eksistensi anggota yang hanya bukan berfokus pada formalitas saja, melainkan juga bakat, minat, dan passion yang akan dimiliki. Menilai dari beberapa ini, dari pendapat di atas, kita bisa mengetahui seberapa pentingnya kaderisasi dan juga program-programnya yang harus kita kawal, yang harus kita laksanakan sesuai prosedur yang ada di wilayah panjenengan masing-masing. Kaderisasi memiliki pengkaderan non formal yang mana bisa diterapkan pada semua jenjang dan memiliki output yang baik pula. Dapat dilihat berbagai kegiatan pengkaderan masih terfokus pada Makesta, Lakmut, dan juga Lakut. Padahal banyak sekali program pengkaderan yang bisa dilibatkan yang bukan hanya diterapkan oleh kaderisasi saja, melainkan ranah lain dengan sistem kaderisasinya. Kita juga mengenal Korp Brigade Pembangunan CBP yang mana juga memiliki sistem kaderisasi yang hampir sama dengan Ibnu, baik Makesta sampai Lakut. Maka dengan ini mari kita jaga, mari kita terus lontarkan, sosialisasikan program pentingnya kaderisasi dimanapun, di tingkatan PAC, ranting, bahkan sampai ke pimpinan cabang. Semua hal yang dilakukan itu bertujuan pada perawatan kader pasca program dilaksanakannya, dengan tujuan agar anggota yang sudah dikader memiliki sense of belonging. Artinya, ketika sudah pelaksanaan pengkaderan, maka bisa memiliki jiwa rasa kasih sayang, bisa tumbuh dan melekat, dapat dilakukan dengan cara merawat kader atau anggota setelah pasca kegiatan. Dengan ini, mari kita terus menyongsong, kita terus menjaga dan merawat kader kita di tingkatan masing-masing. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Semua perbuatan yang baik, sebaik-baik manusia adalah
yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga mereka tidak segan untuk selalu berorganisasi dimanapun berada. Maka ketika kaderisasi sudah tancap di hati, maka ruhnya dia akan organisasi dengan sendirinya. Nah, inilah yang nantinya juga berpengaruh pada eksistensi organisasi, yang bukan hanya sekedar fokus pada satu kegiatan, melainkan juga pada berbagai kegiatan dengan berbagai program yang persuasif dan bisa diandalkan. Nah, inilah pentingnya kita menjaga eksistensi program kaderisasi yang ada. Maka dengan ini saya menyatakan sikap akan terus berada di kaderisasi dan menjaga program kaderisasi di tingkatan saya. Kaderisasi harga mati. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait urgensi eksistensi program kaderisasi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.